Ada kabar buruk bagi Juventus dan Chelsea. Gelandang incaran mereka, Sergej Milinkovic-Savic dikabarkan akan pindah ke Arab Saudi di musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, klub Arab Saudi yang berminat untuk mendapatkan jasa Milinkovic-Savic adalah Al Hilal. Al Hilal dilaporkan sudah intens berkomunikasi dengan pihak Lazio. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, Lazio sepakat menjual Milinkovic-Savic ke klub Saudi Pro League tersebut. Lazio dilaporkan akan mendapatkan uang sebesar 40 juta euro di musim panas ini dari Al Hilal untuk transfer sang gelandang. Menurut laporan Romano, saat ini Al Hilal dipersilakan untuk bernegosiasi dengan sang gelandang secara langsung. Mereka akan menawari kontrak kepada Milinkovic-Savic. Sang gelandang sendiri dilaporkan membuka diri untuk berdiskusi dengan klub Arab Saudi tersebut. Dilansir Fabrizio Romano, Manchester United sudah menentukan siapa bek tengah utama yang mereka incar di musim panas ini. Mereka tertarik untuk mengamankan jasa Axel Disasi dari AS Monaco. Menurut laporan Romano, MU benar-benar serius untuk mendapatkan jasa Disasi di musim panas ini. Setan Merah sudah menjalin komunikasi dengan pihak sang bek. Disasi dikabarkan cukup tertarik untuk pindah ke Manchester United di musim depan. Namun MU dilaporkan masih belum menjalin komunikasi dengan AS Monaco selaku pemilik sang bek di musim panas ini. AC Milan dipaksa mengubah strategi transfer setelah Divock Origi menolak beberapa tawaran dari tim luar. La Gazzetta dello Sport melaporkan, jika nama Origi telah muncul sebanyak 2 kali dalam diskusi antara Milan dan West Ham United. Satu untuk penjualan langsung dan satu lagi sebagai bagian dari kesepakatan transfer Gianluca Scamacca. Namun semua ide tersebut ditolak pemain asal Belgia tersebut. Origi menegaskan ingin bertahan di San Siro. Gelandang Liverpool, Thiago Alcantara dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Galatasaray untuk mendiskusikan kemungkinan transfernya ke Turki pada musim panas 2023 ini. Rumor itu berasal dari laporan Fanatik. Media Turki itu mengklaim bahwa manajemen Galatasaray sudah bergerak mendekati Thiago. Mereka diwakili oleh sang wakil presiden klub yakni Erden Timur. Erden disebut sudah memberikan tawaran yang sangat bagus bagi pemain asal Spanyol tersebut. Laporan itu juga mengklaim Thiago tertarik untuk bermain di Galatasaray musim depan. Namun sekarang belum diketahui seperti apa sikap Liverpool terkait ketertarikan dari klub tersebut. Al-Ettifaq tampaknya harus mengubur dalam-dalam mimpi mereka untuk mendatangkan Jordan Henderson. Kapten Liverpool ini tidak berminat untuk bergabung. Laporan Daily Mail menjelaskan, kurangnya ketertarikan menyebabkan Henderson belum mau pindah. Pemain berusia 33 tahun ini memilih untuk bertahan di Anfield. Henderson ingin mengembalikan Liverpool ke performa terbaik. Walaupun begitu, Henderson belum benar-benar mengambil keputusan final. Sebab, dirinya sangat mungkin tidak dibutuhkan Liverpool di musim 2023-2024. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menunjuk lagi Zinedine Zidane sebagai pelatihnya untuk mengisi pos Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti memang masih akan pergi setahun lagi. Namun Real Madrid sudah mulai bergerak untuk mencari penggantinya. Madrid disebut ingin mempekerjakan Zinedine Zidane untuk yang ketiga kalinya. Kabar ini dilansir oleh Daily Mail. Dilansir CBS Sport, McTominay tidak akan bergabung dengan Newcastle. Ia dikabarkan akan pindah ke Brighton. Menurut laporan tersebut, saat ini McTominay lebih berpeluang untuk pindah ke Brighton. Tessa Aguls dikabarkan sedang mencari gelandang baru. Roberto De Zerbi menginginkan sosok baru untuk bisa memperkuat lini tengahnya. McTominay dinilai punya karakteristik yang disukai pelatih asal Italia tersebut. Sang gelandang dikabarkan boleh pergi jika Brighton bersedia membayar sekitar 30 juta pounds untuk jasanya. Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran baru yang lebih baik untuk striker Atalanta, Rasmus Højlund, pada musim panas ini. Manchester United dikabarkan telah gagal dengan tawaran pertama dan kedua sebesar 30 juta pound dan 40 juta pound. Menurut jurnalis Nicolas Kira, juara Inggris 20 kali itu bersiap untuk mengajukan tawaran baru untuk sang striker, di mana Atalanta diyakini menghargainya di kisaran angka 51,5 juta pound. Laporan PSG Community memastikan bahwa PSG kini terjun ke dalam perburuan Kane. Menurut laporan tersebut, pergantian manajer baru jadi faktor utama nama Kane kini berada di daftar teratas buruan PSG di musim panas 2023. Masih dalam laporan yang sama, PSG sudah memulai operasi perekrutan Kane.
Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi telah melakukan pendekatan ke pemilik Tottenham Daniel Levy. PSG berkenan menyertakan nama Fabian Ruiz ke dalam negosiasi. Namun, Tottenham belum diketahui memberikan respons yang seperti apa. PSG juga sudah menyiapkan kontrak berdurasi 5 tahun untuk Kane. Sang pemain bakal mendapatkan 16 juta euro per tahun. Keseriusan Al Hilal memboyong Bernardo Silva betul-betul terasa. Bakal ada tawaran mewah yang datang untuk sang pemain dan Manchester City. Laporan CBS Sports jadi yang pertama melaporkan bahwa Al Hilal sudah menyiapkan proposal yang mewah. Tawaran ini akan segera dilayangkan. Al Hilal bersedia membayar biaya transfer sebesar 70 juta euro. Ya, kurang sekitar 10 juta euro dari yang diharapkan oleh Man City. Al Hilal juga akan menyodorkan kontrak besar kepada Bernardo. Sang pemain bakal diberi gaji hingga 50 juta euro per tahunnya. Man City sejak awal punya prinsip untuk tidak mati-matian mempertahankan pemain yang mau pergi. Walaupun Bernardo pemain penting, mereka rela melepasnya jika ada tawaran yang memuaskan. Nah, tawaran dari Al Hilal diklaim oleh laporan tersebut sudah memuaskan. Sekarang keputusannya ada di tangan Bernardo itu sendiri. Daily Mail melaporkan Everton akan menjadikan Ashley Young yang berusia 38 tahun sebagai rekrutan pertama mereka musim panas. Klub asal Merseyside itu akan memberikan kontrak 1 tahun kepada sang pemain pada pekan ini. Pembicaraan antara klub dan pemain sudah berada pada tahap lanjut dan tes medis dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Hasil tes medis yang akan menentukan apakah kebugaran mantan pemain Aston Villa dan Manchester United itu tidak memiliki masalah dan layak untuk dikontrak. Laporan terbaru dari Sport Italia, Gnonto musim depan dilaporkan akan tetap bermain di IPL tim Liga Inggris yang akan mendapatkan jasa pemain berusia 19 tahun itu adalah Everton. Masih dari laporan yang sama, Everton disebut sudah nyaris mencapai kesepakatan dengan Leeds untuk memboyong Gnonto ke Goodison Park. The Toffees dikabarkan harus merogoh kocek sebesar 22 juta euro untuk menuntaskan transfer ini, atau setara dengan 367 miliar rupiah. AC Milan mendapat tantangan yang cukup kuat dari Tottenham Hotspur yang ingin mendatangkan Mehdi Taremi dari FC Porto di musim panas ini. Menurut jurnalis Sacha Toffolieri, Milan memang tertarik dengan pemain internasional Iran tersebut dan harganya berkisar antara 15-20 juta euro. Terlebih Taremi juga dilaporkan tertarik dengan proyek yang ditawarkan Milan. Tapi pergerakan yang lambat berpotensi membuat Milan disalip oleh Tottenham Hotspur yang sama-sama membidik sang pemain, sebagai pengganti Harry Kane yang akan dijual di musim panas ini. Pemain kunci Sevilla, Youssef En-Nesyri pada bursa transfer musim panas ini bisa berganti klub. Juventus dikabarkan tertarik untuk memboyongnya. Diberitakan oleh La Gazzetta dello Sport, raksasa Liga Italia ingin mendatangkan Youssef En-Nesyri. Laporan itu mengungkapkan klub sepak bola Turin mau memboyongnya untuk menggantikan Dusan Vlahovic. Pemain sepak bola asal Maroko itu masih memiliki 2 tahun tersisa kontraknya dengan Sevilla. Akan tetapi, Youssef En-Nesyri bakal bisa didatangkan dengan harga yang terjangkau di musim panas ini. Kabarnya, Juventus bisa mendatangkan dengan harga sebesar 30 juta euro atau setara 500 miliar rupiah. Inter Milan akan segera menyambut bek Aarhus, Jan Bisek. Pemain 20 tahun tersebut akan menjalani sesi tes medis sebelum menandatangani kontrak. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, ia akan tiba di Milan pada hari Selasa. Bisek kemudian akan langsung menjalani sesi tes medis, sebelum akhirnya menandatangani kontrak bersama klub. Meski belum dipastikan, kemungkinan pengumuman resmi perekrutannya akan langsung dilakukan di hari yang sama. Inter Milan sendiri sudah setuju untuk menebus klausul pelepasan Bisek sebesar 7 juta euro, yang kabarnya akan mereka bayarkan dalam 2 kali cicilan selama 12 bulan. Yeah.